Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Kak Dia, yang akan membawakan kisah Siti Maryam, wanita yang paling mulia. Kisah ini berawal dari Ali Imran yang merupakan nama dari seorang laki-laki yang keluarganya telah terpilih menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Allah memilih keluarga Ali Imran karena dari pasangan suami istri ini lahir salah seorang wanita yang mulia dalam sejarah, yaitu Siti Maryam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Semasa Maryam masih di dalam kandungan, istri Imran yang bernama Hannah bernazar akan menyerahkan anak itu kepada Allah sebagai pemelihara agar kelak menjadi hamba yang soleh yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis. Hal ini tertulis di dalam ayat 35 yang berbunyi, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Hari-hari terus berjalan, dan ketika masa kelahiran anaknya sudah dekat, Ali Imran telah wafat. Tidak ada yang meringankannya kecuali saudara perempuannya, yaitu Isya, dan suami Isya, Nabi Zakaria, keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Untuk mencari nafkah, Nabi Zakaria berprofesi menjadi tukang kayu. Ketika tahu anak yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, Hannah menamai anaknya Siti Maryam. Dan Hannah meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah dan melindunginya dari godaan syaitan. Maka tatkala Hannah melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Hannah kemudian mengambil Maryam, membungkusnya dengan kain, dan pergilah dia bersama anaknya dari Nazirat ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan nazarnya. Dia menemui para pendeta yang ada di sana, yang jumlahnya ada 30 orang, adapun Nabi Zakaria adalah kepala Baitul Maqdis. Hannah berkata kepada mereka, "Ambillah anak yang kunazarkan ini." Maka dengan berebutan, para pendeta itu menawarkan diri untuk memungut anak itu, termasuk Nabi Zakaria. Masing-masing dari mereka ingin mengambil dan memelihara Maryam, sebab bayi itu adalah anak Imran, seseorang yang terkenal soleh. Akhirnya semua pendeta itu setuju untuk mengundi siapa di antara mereka yang paling berhak atas anak itu. Pergilah mereka ke sungai Urdun, dan masing-masing dari mereka melemparkan pena-pena yang biasa mereka gunakan untuk menuliskan ayat-ayat Taurat ke dalam air sungai. Ternyata air sungai menenggelamkan semua pena pendeta itu, kecuali pena Zakaria yang tetap terapung-apung di permukaan air. Dengan demikian, berarti Zakarialah yang berhak untuk memelihara Maryam. Maryam tumbuh menjadi wanita yang setiap harinya hanya beribadah dan berkhidmat kepada Allah di rumahnya di Baitul Maqdis. Disinilah Allah menurunkan rahmatnya kepada Maryam. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Nabi Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh semua makanan ini?" Dan Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Allah telah memilih Maryam sebagai wanita yang soleha, yang dilebihkan dari wanita lain di dunia. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini yang semasa dengan kamu." Sebagai bentuk ketaatan, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah Allah, selalu sujud dan ruku kepada Allah bersama orang-orang lain yang menyembah Allah. Sampai suatu hari, Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bagi Maryam. Tertera pada surah Ali Imran ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata,
"Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seseorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Maryam tentu saja merasa kaget bagaimana mungkin dia akan mengandung padahal dia belum menikah dan dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan lelaki manapun. Tentu saja karena Maryam setiap hari hanyalah berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah dia." Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan meniupkan roh melalui malaikat Jibril ke dalam rahim Maryam. Setelah beberapa saat lamanya, Maryam pun kembali pulang dengan keadaan mengandung. Disinilah bermula keimanan dan ketakwaan Siti Maryam diuji dengan berbagai fitnah yang menghujani dirinya. Masyarakat mula memandang seorang menuduh beliau seorang pezina, lalu dengan petunjuk Allah, beliau pergi ke arah timur menuju suatu tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seseorang yang tidak berarti lagi dilupakan." Allah tidak membiarkan beliau sendiri dalam keadaannya yang begitu mendesak. Allah kembali mengirim bantuannya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di dekatmu sebuah anak sungai untuk diminum. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan kepadamu kurma yang masak ranum." Maka Nabi Isa dilahirkan dengan kelebihan-kelebihan yang dibekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Di antaranya Isa alaihissalam yang masih bayi merah itu mampu berbicara fasih layaknya anak yang sudah besar. Maka dengan ini Siti Maryam ibunya kembali tersenyum dan dengan segala karunia Allah yang luar biasa itu. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seseorang yang jahat, dan ibumu bukanlah sekali-kali seseorang yang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Maka berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Di antara mukjizat beliau, ialah setiap orang yang sakit, jika disentuh olehnya maka sembuhlah dia. Bahkan sekali waktu beliau dengan izin Allah menghidupkan seseorang yang mati. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka." Nah, dari kisah tadi, Maryam mengajarkan kita bahwa ujian itu bisa datang justru saat seseorang dipilih untuk kebaikan, dan fitnah bisa saja menimpa bahkan seorang yang paling suci. Namun kita tidak perlu membalas tuduhan dengan amarah atau pembenaran diri yang berlebihan, melainkan dengan kesabaran dan kepercayaan penuh kepada Allah. Sekian dari kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini, di bulan Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridhonya dan mendapatkan ampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.